Om Swastiastu, Rahayu Rajang, Semeton Serang Sami, Dumugiastu, Iraga, Rauh Reng Sironeng Jagat Tribuana Duwene, serta ngemangguhan kerahayuan kerajangan, Dirga Yusel, Panjang Yusel. Semeton Serang Sami, perlu kita ketahui bersama bahwa tradisi melasti masih termasuk dalam aktivitas keagamaan yang bersifat sakral, yang penuh makna. Dan melasti sering dikaitkan dengan upacara Hari Raya Nangluk Merana atau Hari Raya Nyepi itu sendiri. Dan biasanya disinergikan, dikolaborasikan dengan adanya budaya ogoh-ogoh. Budaya ogoh-ogoh hadir sebagai sebuah hiburan yang tergolong sebagai bentuk regenerasi budaya. Karena pelakunya Semeton Serang Sami kebanyakan dari anak-anak remaja yang gemar akan berkesenian. Pada saat ini kita akan memilah apa yang dimaksud dengan melasti sebagai salah satu penyucian jagat dan termasuk ogoh-ogoh yang berupa hiburan sebagai regenerasi budaya. Dalam lontar Sundari Gama dan Sangyang Aji Swamandala menyebutkan bahwa melasti merupakan sebuah proses peningkatan serada dan bakti pada para dewata dan manifestasi Tuhan yang bertujuan untuk menghilangkan mala atau penderitaan. Dalam bahasa Kawiya menyatakan melasti ngaranio ngiring perwata king dewata anganyutaken laraning jagat papoklesa letuhing buana. Dalam lontar Siwagama juga disebutkan Semeton Serang Sami bahwa jika alam semesta tidak dibuatkan sebuah upacara, maka segalanya akan menjadi kotor. Dunia bagaikan tanpa dewa. Tanah menjadi tandus dan gersang. Hasil bumi tidak suci dan tidak mempunyai rasa. Kunang waneh ikang bumi, kurang sopo kekarya, kamenanyan, tan mandala, tan hana sinanggah suci, campur ngarania. Ian turun inuraken niwiwedia bodan ngaran ing jagat. Ian mangkana tan haneng lemah larangan suci campur ngarania apanten keneng widi wadana. Tiniban puja mantra semadi bodan luwir ikang pratiwi alpa nemerta pala pening bumi. Saluwir ing pala bungkah pala ngantung. Padahina sudah rasa kojar ing sastra. Dalam lontar tersebut sudah jelas menyatakan tentang arti makna daripada melasti itu sendiri. Melasti mengandung muatan-muatan nilai kehidupan, dipercaya dapat meminimalis 5 sifat buruk manusia. Masyarakat Hindu percaya bahwa 5 sifat buruk itu yang menyebabkan orang mabuk, yaitu asmita, yang berarti keegoisan. Avidya adalah kegelapan. Raga yaitu hawa nafsu. Dwesa merupakan sifat pemarah dan pendendam. Dan adi niwesa yang merupakan rasa takut tanpa sebab. Kelima sifat tersebut ada dalam diri tiap individu, sehingga bisa disimpulkan bahwa melasti akan melebur semua sifat buruk manusia sebelum melaksanakan tapa berata Hari Raya Nyepi. Semeton Sarang Sami ngiring makin iraga memahami tentang arti makna daripada pemelastian itu, bahwa merupakan salah satu budaya sakral yang kita percaya sebagai salah satu penyucian jagat. Nah, seni adat dan budaya di Bali tidak terlepas dari unsur ritual keagamaan Semeton Serang Sami. Semua terkait menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Bali memiliki begitu banyak warisan budaya yang sudah semestinya dijaga dengan baik dan benar berdasarkan atas sastra, loka, dresta yang disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada. Salah satu budaya sakral yang dimaksud adalah Hari Raya Nyepi, yang dimana sering dikaitkan budaya Nyepi nika dengan budaya seni ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh ini merupakan karya seni patung dalam kebudayaan Bali Semeton Serang Sami yang membuktikan kepribadian sosok Buta Kala dalam ajaran Hindu Dharma khususnya, bahwa Buta Kala merepresentasikan kekuatan Bud alam semesta dan waktu kala yang tak terukur tentunya dan tidak terbantahkan. Ogoh-ogoh itu sendiri diambil dari sebutan ogah-ogah. Nah, dari bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Nah, pada tahun 1983 adalah bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh itu yang ada di Bali.
Pada tahun itu mulai diciptakan bentuk-bentuk format buta kala berkenaan dengan ritual Nyepi hari raya yang ada di Bali. Nah, di kala itu ada keputusan presiden juga yang mendukung, yang mengungkapkan bahwa Nyepi sebagai hari libur nasional. Nah, semenjak itu masyarakat mulai membuat perwujudan onggokan yang kemudian disebut dengan ogoh-ogoh. Nah, di sebagian daerah di Denpasar tentunya tradisi baru ini kian menyebar dikala ogoh-ogoh diikutkan dalam Pesta Kesenian Bali yang ke-12. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di tahun 1986 menyebutkan bahwa ogoh-ogoh didefinisikan sebagai ondel-ondel yang berukuran besar, sebuah karya seni yang berukuran besar. Fungsi ogoh-ogoh juga merupakan sebagai representasi buta kala yang diciptakan menjelang Hari Raya Nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja hari tentunya, pada sandia kala. Ketika Hari Raya Nyepi Semeton Serang Sami, dalam sebuah pelestarian budaya, seni adat dan budaya kita, biasanya sering diadakan lomba ogoh-ogoh. Nah, ini merupakan salah satu pengembangan kreativitas bagi generasi kita yang ada di Bali, khususnya di Indonesia pada umumnya. Nah, dalam perlombaan ini banyak hal yang mestinya diperhatikan agar acara yang diadakan tidak tumpang tindih atau bias dengan makna arti lomba yang dimaksud. Nah, dalam lomba ogoh-ogoh yang perlu diperhatikan Semeton Serang Sami bahwa ideoplastis adalah aspek ide, tatanan konsep, filosofi tentang pakem, filosofi tentang makna. Nah, terus psikoplastis adalah aspek unsur seni rupa, bentuk dan keseimbangan proporsi serta warna dari ogoh-ogoh tersebut. Nah, seni rupa pertunjukan ini yang menandakan karya seni ini sebagai karya seni patung menjadi karya ogoh-ogoh karena perpaduan dua unsur, seni tari dan seni rupa. Nah, ketiga hal ini perlu dipahami Semeton Serang Sami bahwa lomba apa yang akan dilaksanakan. Apakah itu lomba patung ogoh-ogoh atau lomba ogoh-ogoh atau lomba patung atau ogoh-ogoh robotik. Nah, dalam lomba ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan Semeton Serang Sami, yaitu anatomi, kesesuaian, tema wujud bentuk yang dibawakan, tingkat kerumitan, kerapian, serta pemanfaatan teknologi dan sinopsis tentunya, serta bahan ramah lingkungan yang dipergunakan. Nah, jika semua unsur itu sudah dipahami, Astungkara akan membuahkan hasil yang baik, yaitu Sandingning Kelangon. Nah, Semeton Serang Sami, seni tidak hanya berhubungan dengan keindahan, tetapi secara filsafat ada perpaduan rasa di dalamnya, nawrasa tentunya. Nah, atas dasar inilah makna seni dalam pemikiran leluhur Bali adalah sesuatu yang berhubungan dengan nawrasa, yakni perpaduan rasa yang lengkap. Seni bagi tetua Bali kita sering menyebutkan bahwa sesuatu yang lengut, adung, dan pangus. Sebab dalam perpaduan dari rasa akan memunculkan bentuk yang lengut, adung, dan pangus. Semeton Serang Sami. Nah, pada saat ini kita akan menyambut Hari Raya Nyepi. Nah, sebelum Nyepi Nika diadakan, kita akan melaksanakan upacara pemelastian. Setelah Nika, pengerupukan, yaitu pengeruatan Sananeng Butakala Somyo Kedados Nyane Dewo, dibarengi dengan sinergisitas budaya ogoh-ogoh itu sendiri. Setelah itu baru kita akan merayakan Hari Raya Nyepi, catur berarti penyepian. Pada saat ini, seni, adat, dan budaya yang kita miliki di Bali tidak perlu dipertentangkan karena semua itu adalah dualitas yang berbeda namun saling melengkapi. Ngiring, deriki, iraga sarang-sarang, ngajegang, ngelestarian seni, adat, dan budaya Bali dalam tatanan sakralisasi agar apa yang menjadi harapan tetua kita, pelingsir kita, dan regenerasi kita saat ini supaya Bali tidak kehilangan jati diri. Oleh karena itu, ketika kita akan melakukan segala sesuatu hal apapun, himbauan, surat, dan lain sebagainya, sudah semestinya sastra, loka, resta tetap dipertahankan, disinergikan sesuai dengan proses, ruang, dan waktu. Suksema, Astungkara, Iraga Serang Sami, ngamanguhan kesukutan yang jagat. Om Santi Santi Santi.